yang sudah dapat melaksanakan kegiatan seminar kebangsaan dengan tema implementasi nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, terutama bagi para adik-adik, baik para mahasiswa maupun bagi para harapan kita, para generasi muda, baik para mahasiswa dan para pelajar. Insya Allah nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara akan tertanam, terpatri dalam sanubari dan lubuk hati yang paling dalam, dan insya Allah juga akan bisa merealisasikan, kemudian mengimplementasikan daripada nilai-nilai Pancasila tersebut, baik dalam kehidupan keseharian, baik di rumah, di sekolah, bertetangga dan bermasyarakat, insya Allah nantinya. Acara pembukaan seminar kebangsaan dengan tema implementasi nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara secara resmi kami nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asisten 1 dan izin untuk foto bersama. Dr. Nurlaili Maya Ramadhani merupakan putri kedua dari Bapak Wali Kota Prabu Muli. Imut ya. Kemarin senam bersama, saya ngajiren ternyata Dr. Maya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Maya yang hari ini akan memoderatori seminar kebangsaan kita pada pagi hari ini. Hari ini kita telah kedatangan dua pemateri yang memiliki kepakarannya di bidang masing-masing. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pertama, Bapak Berto Ishak selaku Ketua MPI. Dan yang kedua, kita datang Ibu dosen cantik ini dari Unpra. Boleh disapa dulu untuk para pendengar kita nih Pak. Baik, langsung saja kita ke pemateri pertama, kepada Bapak Berto Ishak dengan judul materinya merupakan penanaman dan pelestarian JSN 45 bagi generasi muda. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya mulai dari belakang saja ya. Teman-teman, saudara-saudara saya, para adik-adik saya, mahasiswa, dan juga dari SMA yang hadir, SMA ya, mahasiswa, terus kemudian teman-teman dari organisasi kepemudaan di sini, dari Badar hadir, makasih, dari IWAPI, kemudian ada dari Pemuda Pancasila hadir, makasih ya, Pancasila hadir, kemudian dari IPI, dari kami Ketua Umum KNPI ini juga kader HMI, kemudian Patayat NU, kemudian Gerakan Muda Kabah, Isara, dan Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada dari Pemuda Pancamarga hadir. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang saya hormati Bung Coir atau dipanggil Ucok, beliau adalah ketua organisasi di DPP KNPI dan juga ketua DPD KNPI, DPD 2 KNPI Prabu Muli hadir. Terima kasih atas undangannya nih. Kemudian teman-teman yang mendampingi saya, yaitu dari pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga hari ini yang hadir, saya juga ikut harus memperkenalkan Om Arthur
Ya, Om Arthur Ruman Raja ini beliau Ketua Kaderisasi dan Keanggotaan. Kemudian ada Saudara Edi Prasetyo, Ketua Bidang daripada Sosial Kemasyarakatan. Saudara Benardo, beliau dari Departemen. Dan yang tidak lupa bahwa yang mendampingi selalu kemana kunjungan saya pergi, istri saya tercinta, Ibu Ika. Teman-teman semua yang saya hormati, hari ini saya berdiri dengan mempergunakan baju Pemuda Pancamarga karena selain MPI di pimpinan pusat KNPI, saya sebagai Ketua Umum Pemuda Pancamarga di Indonesia. Teman-teman semua yang saya hormati dan yang saya banggakan, ini salah satu kehadiran saya di sini itu saya merasa terhormat karena di depan adik-adik semua ini adalah generasi-generasi penerus bangsa. Ya, hari ini kita tidak tahu, kita duduk di sini besok siapa yang akan jadi menteri sampai kepada presiden. Inilah yang hadir pada hari ini, insya Allah. Ya. Nah, sebelum saya menuju kepada materi, kenapa saya menempatkan adik kita di sini? Kenapa nggak saya? Saya tadi diminta di sini karena tadi itu adalah harus ada kebersamaan. Saya narasumber, ibu yang sana narasumber. Kalau saya duduk di sini timpang. Kok saya yang dihormati saja, sedangkan saya dengan yang bersangkutan dengan ibu tadi adalah narasumber. Maka duduklah dua bersamaan, biarlah pemateri ini membawa acara nanti yang duduk di tengah. Karena kalau saya duduk di tengah bisa juga saya ngantuk. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati dan yang saya banggakan, di sini mungkin adik-adik sudah menerima ya, ada materi yang saya kasih, yaitu penanaman pelestarian JSN 45 bagi generasi muda. JSN 45 ini adalah warisan daripada orang tua kami. Jadi PPM ini adalah organisasi daripada orang tua kami, ayahanda kami, ya. Jadi kami ini dilahirkan, ya, untuk meneruskan cita-cita daripada Legiun Veteran Republik Indonesia untuk menjaga, mengamankan daripada kemerdekaan yang sudah mereka lakukan. Daripada kita generasi penerus atau yang diwariskan oleh ayahanda, ya, termasuk jiwa semangat dari Lejuang 45 ini. Nah, jiwa semangat dari Lejuang ini semua itu ada di dalam, termaktub semua itu ada di sini. Baik itu Pancasila, wawasan kebangsaan, baik itu bela negara, semua ada di sini. Ya, semua termaktub di dalam sini. Tetapi menuju kepada di sana, bagaimana dulu yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki wawasan kebangsaan tadi. Tanpa ada wawasan kebangsaan itu, kita tidak mungkin akan mengenal itu apa itu Pancasila, apa itu bela negara. Maka tadi yang saya katakan, kenapa saya sampaikan tadi contoh, ini salah satu aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam Pancasila tadi. Jadi banyak yang mengatakan apa sih Pancasila, apa itu ini? Pancasila itu sudah final, implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. Yang tadi saya katakan simpel dan mudah itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti Bapak Asisten tadi katakan. Contoh-contoh itu, aplikasi tentang Pancasila itu ada pada kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah kita bingung. Bagaimana ada toleransi di antara kita, di mana kita saling memahami, saling menghargai. Nah, semua itu harus kita ada dulu di pada wawasan kebangsaan tadi. Ya. Ada dulu di situ. Kita memahami dulu bagaimana kita menghadapi kehidupan kita, bertoleransi, ya, tidak mengganggu satu sama lain, menghormati kepercayaan dan agama orang lain. Nah, kalau itu sudah semua ada kultur budaya. Kalau kita tidak memahami itu, maka untuk yang lain-lainnya tentu kita akan tidak tahu. Maka mulainya semua dengan adalah starting awal adalah wawasan kebangsaan dulu. Kita mengetahui mengenai bagaimana budaya kita, bagaimana sejarah berdirinya bangsa ini. Nah, yang paling ingin saya tegaskan di sini bahwa peran pemuda itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari dan berbangsa. Kenapa? Karena lahirlah
kemerdekaan ini tidak lepas juga daripada gerakan-gerakan pemuda. Mulai dari 1908 tadi 20 Mei. Ya, itu dirintis di situ. Setelah dari situ maka bersepakatlah kita pada tanggal 28 Oktober 1928. Sekian lama tahun ke berikut. Nah disitulah awal mulanya, makanya kita bisa merdeka di 1945. Semua itu adalah peran pemuda. Pemuda itu awal dari semuanya. Kalau tidak ada kesepakatan kita pada tanggal 28 Oktober, pada saat itu berbangsa, bertanah air, ya, tidak mungkin itu akan terjadi pada 1945, 17 Agustus. Maka kami dengan pemikiran anak muda, seperti yang saya katakan tadi bahwa pemuda memiliki agen perubahan di setiap lini, mengusulkan untuk adanya penambahan ataupun penyempurnaan daripada 4 konsensus tadi jadi 5. Nah memang ini agak berat, tetapi keinginan kami pada saat itu beberapa pemuda yang kami sudah melakukan FGD ya, di situ sepakat bahwa memang Sumpah Pemuda perlu ada penguatan di dalam 5 konsensus tadi. Karena kehadiran Sumpah Pemuda kami menganggap bahwa itu sangat penting. Awal mulanya bagaimana kita semua pemuda bersepakat. Akhirnya dengan kesepakatan itu, dengan tekad bulat itu, kita mengambil atau menculik Bapak Presiden pada saat itu. Kalau tidak salah masih dia, Rengas Dengklok itu. Paksakan bahwa harus mereka kita. Itu peran pemuda. Nah, penting sekali peran pemuda itu tentunya tadi dengan ada wawasan kebangsaan sampai kepada kita cinta tanah air, sampai kepada bela negara. Dan itu semua itu tidak terlepas daripada peran pemuda semua. Itulah yang kita dapatkan esensi daripada perjalanan hidup. Sampai nantinya bahwa kita harus menunjukkan kemampuan jati diri kita, kemampuan kita masing-masing di bidangnya masing-masing. Baru kita di situ kita mengatakan diri kita bela negara. Bela negara tidak harus perang, tidak. Tapi bagaimana kita menunjukkan kemampuan eksistensi kita di bidang yang masing-masing. Kita tampil di mana-mana. Ya sekarang kita bisa lihat, ya apa yang telah dilakukan oleh beberapa contoh-contoh yang kita lihat di media online, media TV, bahwa ada beberapa olahragawan kita bulu tangkis dia tampil dan menjadi juara. Itu salah satu bagian. Bagaimana adik-adik yang hadir di sini menjadi juara matematika nantinya, itu juga salah satu bela negara. Nah inilah bagian daripada bagaimana berdirinya sejarah negara ini. Sosial, kehidupan berbangsa dan bertanah air. Yang intinya adalah tadi kita saling memahami, saling gotong royong, tidak mengganggu satu sama lain, menghormati kepercayaan agama ayah. Demikian pun sebaliknya. Nah hari ini itu sangat sulit saya temukan. Kenapa? Dulu orang tua kita bersahabat satu sama lain nggak ada masalah. Tapi hari ini kita menghadapi masalah. Karena tadi ya mengalami distorsi sekarang kehidupan kita. Jadi saya yakin dan percaya dengan bertemunya kita hari ini, saya juga belajar apa yang saya miliki hari ini. Saya memberikan pemahaman dan ilmu saya sedikit ini kepada teman-teman, adik-adikku sekalian, dan sebaliknya. Ada pemasukan nanti saya akan terima itu menjadi pegangan saya. Karena itulah hidup kita sebenarnya. Yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang kita namakan Pancasila. Karena semua kita tahu ideologi satu-satunya di Republik ini hanya Pancasila, selesai. Tidak ada lagi yang lain. Ya. Jadi saya harapkan kepada adik-adikku sekalian yang sudah baca di materi, saya hanya memberikan ini aja, kisi-kisi daripada apa yang ada di materi saya tadi, sehingga ini menjadi pegangan, insya Allah menjadi pegangan daripada adik-adikku sekalian, yang buat saya kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Kita tidak tahu hari ini kalian duduk bersama saya, besok saya sudah sepuh, maka saya akan lihat mungkin di antara kalian akan bilang, Pak, dulu Bapak pernah kasih ceramah dulu di sana. Saya sudah jadi bupati di sini.
Alhamdulillah. Nah, ini yang saya harapkan. Saya hanya memberikan motivasi kepada teman-teman semua, adik-adikku sekalian yang saya banggakan, yang saya sayangi, bahwa jangan lagi ya kita hidup itu di sebelah kiri saya sukses kita iri, ya, kita selalu mengganggu mereka. Nggak perlu kayak gitu. Kita bergandengan tangan. Kita melihat contoh orang-orang tua-tua kita dulu pada masa itu, bagaimana mereka hingga akhirnya bangsa ini bisa hidup, bangsa ini bisa hari ini berada. Nah, penentu generasi muda. Bagaimana kita mau menyampaikan kepada 2045 Indonesia emas kalau kita tidak mulai dari sekarang? Setuju? Apa yang menjadi target Bapak Presiden Bapak Jokowi itu sudah benar. Karena pemuda menjadi peranan penting. Nah, 2045 kita yang bisa putuskan hari ini. Mau menjadikan Indonesia jadi Indonesia emas atau bagaimana? Kita yang menentukan ini generasi ini. Tapi saya harapkan dengan niat tekad kita, dengan wawasan kebangsaan kita, ya, saya yakin dan percaya bahwa itu bisa kita wujudkan. Kuatkan terhadap apa yang ada di materi saya tadi. Saya tidak usah bicara panjang lebar dalam masalah itu sudah dibaca. Tapi saya memberikan kisi-kisinya saja. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian dapat memahami dan dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, saya ada berikan contoh satu bahwa kita sebagai generasi muda harus tetap memiliki ide gagasan menjadi sebuah instrumen. Saya pinjam kata-kata ini dari Skill Fire, Bukti Terus Bakal, mantan ketua umum DPP KNPI. Kenapa? Karena itu penting ide gagasan tadi itu menjadi instrumen. Saya dengan beberapa teman-teman dari pengurus PPM mau merubah, mau membuat sebuah konsep besar tentang masa orientasi sekolah. Karena inilah awal daripada penunjukan atau nation karakter kita. Bahwa masa orientasi sekolah itu selama ini menjadi momok. Tetapi ide gagasan kami, kalau kita bilang ya, terdakwa lah ya. Tapi bagaimana kita menyuarakan bahwa Pancasila itu satu-satunya di Republik ini. Ini tugas kami, keliling-keliling. Kita keliling di Republik ini. Saya sudah sampai Papua, sudah sampai di mana-mana dan menyampaikan ini terus. Untuk apa? Menjaga NKRI ini. Kata orang Papua, menjaga NKRI sampai mati. Nah, itu tugas kami. Jadi saya minta juga kepada teman-teman adik-adikku sekalian, marilah kita sama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini yang tetap utuh, tidak boleh terpecah-pecah. Ya, dan tugas kami juga sebagai organisasi keturunan untuk menjaga NKRI ini yang tetap utuh, menjaga, meneruskan daripada perjuangan orang tua kami, dan ini tugas-tugas kami. Dan saya harap ke depan adik-adikku sekalian ini menjadi garda terdepan, menjadi agen perubahan daripada kehidupan kita, khususnya bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, Ibu pembawa acara, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, tapi ini menjadi penyemangat, memberikan motivasi kepada teman-teman untuk lebih berkarya. Yang penting satu. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa kita sebagai generasi muda itu merupakan agent of change. Jadi setiap perubahan yang terjadi di Republik ini tentunya ada pengaruh dari seorang pemuda itu sendiri. Lalu yang kedua adalah beda zaman, beda cara. Jadi setiap orang tuh memiliki permasalahannya masing-masing. Jadi everyone have their own battle. Jadi setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing. Jadi kalau kita sekarang tuh tidak perlu lagi perang-perangan ataupun bermasalah dengan orang lain, kita cukup berprestasi ya Pak di bidang kita masing-masing untuk meneruskan perjuangan tersebut. Baik, selanjutnya kita ke pemateri kedua,
Pemateri kita berdua merupakan Dr. Yuniar Pratiwi, SSI MSI, yang merupakan dosen dari Universitas Prabu Muli. Hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul Pemuda, Calon Pemimpin Masa Depan yang Mengedepankan Pancasila. Baik, kepada beliau dipersilahkan. Mendampingi dari siswa dan mahasiswa serta adik-adik siswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pada seminar kebangsaan KNPI pada tahun 2022 yang berjudul Pemuda, Calon Pemimpin Masa Depan yang Mengedepankan Pancasila. Di sini nanti mungkin adik-adik kalau melihat materinya bisa dilihat di fotokopian yang sudah diberikan oleh panitia. Yang pertama, Pancasila itu merupakan dasar, motivasi dan dijadikan pandangan dalam berperilaku dan segala perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila tidak dapat dijalankan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu nilai dengan nilai yang lain, di mana sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sila utama yang mendasari keempat sila yang lainnya. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara. Nah, mungkin adik-adik sekalian dari usia dini, mungkin dari SD, SMP, SMA, itu mendapat pelajaran atau mata kuliah atau mata pelajaran itu, di mana yang pertama itu mata kuliah Pancasila, yang kedua itu keluarga. Dengan penerapan dari usia dini, Pancasila itu menjadi dasar atau ideologi dari setiap kita masyarakat Indonesia. Lalu adapun beberapa manfaat dari kita itu mempelajari Pancasila. Dari mempelajari Pancasila dari usia dini, dari SD pun sudah kita pelajari. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari kita mempelajari Pancasila itu sendiri? Ada beberapa manfaatnya, yaitu memahami, mengerti, dan menanamkan nilai-nilai ideologi pada dirinya sebagai bekal hidup di masyarakat. Dari bentuk pun pemahaman ideologi Pancasila itu banyak jenisnya. Dengan kita menghormati satu sama lain, itu sudah bentuk dalam penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila di dalam diri kita sendiri. Tidak menghakimi satu sama lain, menghargai pendapat orang lain, menghormati yang lebih tua. Itu salah satu bentuk kita menerapkan betapa kita cintanya kepada Pancasila. Betapa nilai-nilai ideologi Pancasila itu tertanam di dalam diri kita. Lalu menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, selalu mendukung pemersatuan bangsa dan masyarakat, selalu mendukung kerakyatan, dan mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan perseorangan atau golongan, dan selalu mendukung upaya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Nah, di sini adik-adik sekalian, adik-adik siswa, adik mahasiswa merupakan yang diharapkan itu mungkin dari bermanfaat bagi bangsa dan negara. Lalu manusia itu lahir dengan misi, pasti. Setiap orang pasti punya misi. Baik misinya itu untuk diri sendiri maupun misinya itu untuk membawa kebaikan untuk hal banyak. Dan setiap misi itu pasti dibekali dengan kekuatan, di mana kekuatan itu hadir, tanggung jawab, dan dari tanggung jawab itulah berbuah bermanfaatan. Jadi diharapkan dari misi kehidupan kita itu memiliki manfaat bagi orang banyak. Lalu selain itu kita harus berpikir bahwa dari misi kehidupan kita itu kita akan membuat dunia itu menjadi berbeda. Jika dihitung dari angka miliaran jumlah masyarakat di Indonesia, tapi apakah kita harus menjadi orang yang tidak memiliki kontribusi terhadap Indonesia? Atau kita hanya di rumah saja, diam, main HP, tanpa
apa melakukan atau tidak ada semangat yang mendasari, oh saya ini kayaknya daripada main HP mending kayaknya saya belajar nih, buat bentar lagi kan mau UAS, bentar lagi saya mau ujian akhir, daripada saya main HP, buang-buang waktu, buang-buang kuota, lebih baik cari yang lebih bermanfaat. Lalu jadilah itu manusia yang berjiwa dan berpikir besar, karena dari itu kita akan menjadi manusia yang mampu memiliki kontribusi besar, memberikan dampak nyata bagi umat manusia. Apa yang menjadi tantangan dan bangsa kita saat ini adalah melompat lebih tinggi, jauh lebih baik dari sebelumnya. Jauh kita lebih menghormati atau membawa bagaimana sih perjuangan pahlawan kita dulu, sehingga kita bisa lebih baik. Selanjutnya itu adalah kita juga harus merencanakan hidup. Kita ini nantinya mau jadi apa, bagaimana. Nah, mungkin kalau saya bisa bercerita, saya dulu tamat SMA bingung mau jadi apa. Saya dulu inginnya itu masuk IPDN dulunya. Setelah mengikuti tes, ternyata saya dinyatakan tidak lulus. Dan pada saat itu ada namanya penerimaan mahasiswa di Unsri, Pak caranya saya ini kalau bisa langsung kerja, tidak ini loh katanya, ada beasiswa. Nah jadi adik-adik nanti yang SMA, yang mahasiswa, kalau ingin melanjutkan kuliah, kalau bisa itu dapat beasiswa. Nah setelah saya akhirnya tahun 2013 saya melanjutkan studi magister saya di IPB, dan saya berpikiran seperti ini, wah bisa gak ya saya kayak bapak ini sudah profesor, kira-kira saya mampu gak di umur 30 tahun saya itu bisa jadi dokter. Karena saya kalau jadi dokter gak mungkin. Yang pertama memang kemampuan saya kayaknya rasanya gak mampu lah, berat gitu kan. Di lain sisi juga finansial. Saya pikirnya seperti itu, dan alhamdulillah tahun 2017 saya juga mendapatkan beasiswa dosen itu di Universitas Sriwijaya, program studi ilmu lingkungan. Dan saya memiliki rencana hidup saya, saya kayaknya harus 30 tahun dokter dulunya. Tapi seiring perjalanan waktu, saya berkeluarga, memiliki anak, dan ditambah lagi karunia lagi oleh anak, ternyata rencana hidup saya tadi bergeser. Ternyata saya tidak mampu menyelesaikan studi saya di umur 30 tahun. Dan alhamdulillah saya mampu menyelesaikan studi saya itu di tahun ini, tahun 2022, di umur saya 31 tahun, dan insya Allah tanggal 24 nanti saya akan wisuda. Jadi adik-adik sekalian, saya rasa karena kami, mungkin ibu dokter juga pernah mengalami bagaimana sih bimbangnya menyelesaikan bangku sekolah. Setelah sekolah pun jaga hidup saya ini. Setelah kuliah nanti mau kerja di mana? Seperti itu, ya. Nah, lalu yang perlu kita pahami bahwa manusia itu sekarang kita itu hidup di zaman inovasi dan kolaborasi. Generasi baru hadir dengan cara berpikir yang berbeda, ia terbuka dan haus akan perubahan. Cara kita belajar itu harus merekonstruksi cara kita berpikir, melahirkan ide baru dan mengkilas ide-ide yang tidak cocok dengan zaman, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan paham-paham Pancasila. Nah, lalu yang perlu kita pahami juga, kekuatan tidak mempunyai kekuatan sebagai manusia. Komunikasi digital itu tidak dapat menggantikan pertemuan fisik, sehingga perlunya adab terhadap situasi digital. Nah, jadi memang kita ini sedang mengalami evolusi digital atau kemajuan lah dalam soal digital, di mana digital itu sendiri, misalnya dulu itu penggunaan handphone mungkin sangat terbatas kalau untuk digunakan dalam perkuliahan. Nah, sekarang ini apa-apa kita pakai Zoom meeting, kalau misalnya belajar lewat Zoom, sehingga terjadinya evolusi digital.
Nah ini mungkin bisa dilihat di slide bahwa dilihat dari APJI tahun 2022 bahwa teknologi itu dalam penggunaan internet berdasarkan umur tertinggi itu di usia 13 hingga 18 tahun. Nah, mungkin adik-adik sekalian ini masuk ke dalam usia 13 hingga 18 tahun. Dan yang kedua itu usia 19 hingga 34 tahun. Di mana presentasi terbesar penggunaan internet itu berdasarkan sosial media. Lalu untuk pemuda dan radikalisme sebesar 12,2% itu yang didominasi oleh generasi muda. Nah, jadi memang diharapkan sebagai adik-adik sekalian sebagai generasi muda jangan sampai terjun ke dalam kegiatan radikalisme. Sedangkan untuk tantangan dan yang ada selanjutnya itu ada kejahatan seksual. Sekalian di sini terhindar dari kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Lalu ada tingkat pengakuan terbuka di Indonesia, di mana setiap tahunnya, terutama pada masa pandemi COVID-19, itu tingkat pengangguran itu sangat meningkat. Jika dibandingkan sekarang, bisa dilihat di slide itu sudah mengalami penurunan. Nah, ada yang pasti sekarang itu tantangan kita juga yang ada di depan mata itu adalah perubahan iklim. Kenapa sih Bu perubahan iklim Bu? Karena perubahan iklim itu mungkin ada yang dari IPA ya, ada namanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu semakin meningkat. Bentuknya apa sih Bu? Contohnya dari gas rumah kaca itu CO2. Kita pun manusia dari proses respirasi menghasilkan emisi CO2, ya. Nah, jadi dari semakin meningkatnya gas rumah kaca mengakibatkan dampak-dampak kerusakan bencana. Misalnya iklim yang lebat. Biasanya kalau ada ingat nggak belajar kalau bulan Berber itu biasanya musim hujan. Nah, setelah lewat dari Berber itu mungkin nggak ada musim kemarau. Nah, lalu apa sih Bu yang harus kita siapkan atau apa sih Bu upaya kita itu menghadapi dari perubahan dan tantangan tersebut? Kalau di sini saya cantumkan itu ada 3. Bisa dilihat juga ya di slide-nya. Yang pertama itu mempertahankan nilai-nilai yang lama tapi yang baik, itu dinamis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang dari paparan saya ini lebih memacu adik-adik sebagai calon pemuda calon pemimpin masa depan yang selalu mengedepankan Pancasila, menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuniar. Selanjutnya tanya jawab yang pertama, ini kita buka satu sesi. Bisa teman-teman ajukan terlebih dahulu kepada pemateri kita yang pertama, yaitu kepada Bapak Berto. Ada pertanyaannya dengan format sebutkan nama, berasal dari mana, pertanyaannya ditujukan kemana, dan pertanyaannya apa. Kepada audiens dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Cahyono, perwakilan dari pengurus komisariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Prabumuli. Izinkan saya bertanya kepada narasumber yang ada di depan, terkhusus Bapak Berto ya. Jadi pada zaman sekarang ini Pak, banyak sekali tantangan suatu negara ya, termasuk pada hal ini Indonesia gitu kan, yaitu permasalahan kemanusiaan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Dan dari permasalahan tersebut ada begitu banyak oknum-oknumnya itu berasal dari orang-orang yang mempunyai peran penting gitu dalam suatu negara atau suatu lembaga tertentu gitu. Dan sudah pasti dia berpendidikan. Dan harusnya mereka-mereka itu menjadi role model bagi kami para pemuda generasi penerus. Gitu kan?
Nah, namun jika dikaitkan dengan hal tersebut, seperti yang Bapak kutip tadi, konflik apa saja itu akan selesai jika pengimplementasian ideologi atau nilai-nilai Pancasila itu benar gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan pada kali ini, apa indikator keberhasilan dari pengimplementasian nilai Pancasila tersebut? Ini yang pertama. Yang kedua, untuk kondisi bangsa kita yang saat ini mungkin tidak akan saya sebutkan. Mungkin kawan-kawan udah banyak tahu gitu mengenai kondisi-kondisi yang lagi update sekarang gitu kan, baik itu dari para petinggi gitu kan, yang ibaratnya itu ini yang menjadi gambar dari hal tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan kedua, yaitu untuk kondisi bangsa sekarang ini, implementasi nilai Pancasila yang masif itu, apakah dari tinggi, ibaratnya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas untuk pengimplementasian? Karena pada dasarnya kita bisa lihat kan kondisi sekarang. Artinya apakah orang yang berpendidikan tinggi itu tidak mengerti tentang nilai-nilai Pancasila? Harusnya mereka sudah mengerti gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, Pak. Nah, mungkin itu saja. Yang pertama tadi, apa saja indikator keberhasilan dari implementasi nilai Pancasila? Yang kedua, untuk kondisi bangsa sekarang ini, implementasi yang masif dari pengimplementasian nilai Pancasila itu apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Mohon jawabannya, Bapak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Pak Berto. Baik. Siap, silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Ya. Nah, mengenai pertanyaan pertama dan kedua saya sekalian aja ya. Bahwa keberhasilannya itu implementasinya dengan kondisi kekinian atau mau dikatakan tadi bahwa isu yang sekarang berkembang simpel kalau kita mau katakan. Kalau tak kalah saya sebagai pejabat negara dan saya melakukan sebuah kesalahan, saya menyampaikan aja, maaf saya salah. Saya mengundurkan diri. Saya bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya buat. Misalnya seperti itu. Itulah implementasi daripada Pancasila sebenarnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya salah kepada Anda, saya marah kepada Anda, tapi saya bilang, Dek, saya minta maaf ya. Tadi saya sudah buat satu kesalahan, saya marah sama Anda. Itu implementasi daripada sebuah Pancasila. Tidak susah kalau kita cari itu. Ya. Nah, disinilah perannya pemuda pada saya. Social control. Saya mungkin akan menjabat satu jabatan seperti sekarang ini saya sebagai ketua umum. Saya membutuhkan social control daripada saya punya pengurus, ketua umum. Ini salah nih. Itu perlu peran kita semua. Karena kita posisi di atas, kita lupa akan keberadaan kita. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi peran pemuda di semua lini kehidupan memiliki peran penting. Memberikan masukan kepada pemerintah. Menteri salah pun kita memberikan masukan. Tentunya tadi dengan etika, berikan surat, ini begini, ini begini. Orang yang agnostik ataupun ateis yang tidak beragama mempunyai ruang di dalam negara yang mengandung ideologi Pancasila seperti Indonesia. Terima kasih, Pak. Izin komentar silakan. Dia tidak melakukan gangguan ataupun memberikan ketidaknyamanan bagi kita atau bangsa dan negara, kita biarkan. Tapi kalau itu dilakukan, kita laporkan kepada pihak yang berwajib, dan itulah ranahnya pihak yang berwajib untuk menangani hal-hal seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi tidak usah kita yang mengambil langkah untuk menghakimi orang, jangan. Nah, itu sudah justru kita membuat ketidaknyamanan di sekeliling kita juga. Kalau kita mengambil langkah-langkah yang harusnya itu adalah ranah di aparat penegak hukum. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Berto. Dr. Maya lanjut yang ketiga. Baik, karena pertanyaan Pak Berto, mungkin pertanyaan saya singkat untuk penjelasan para
Bagaimana cara kita untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi generasi itu ya sekarang ini Pak, agar negara kita lebih maju? Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Asalnya dari sini Ibu, sampai kita harus nanti ujungnya kita bilang bela negara, ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah awalnya kita harus memahami dulu tentang bagaimana negara kita ini berjuang bersama rakyatnya sampai merdeka dan sampai hari ini. Kita perlu tahu sejarah. Jangan pernah kita melupakan sejarah. Yang disampaikan oleh Pak Presiden, jangan melupakan jas merah. Karena pada saat itu orang tua kita, founding father kita memiliki rasa kesamaan, yaitu rasa satu penderitaan. Sehingga dari saat itu mereka bersepakat untuk kita harus merdeka. Nah, begitu susahnya, sulitnya founding father kita mengumpulkan sekian banyak orang untuk memberikan satu pandang bahwa kita harus merdeka. Sampai sosial budaya kita harus tahu dulu budaya kita seperti apa. Kalau misalnya saya dari NTT, saya lahir di NTT. Kebetulan kakek saya ini pahlawan nasional dari NTT, Ishak Purudoko. Ya, budaya misalnya dari NTT ada lagu apa ya? Lagu Boleh Lebo. Saya atau teman-teman tidak tahu Boleh Lebo. Bagaimana kita mau sampai kepada implementasi Pancasila bahwa kita saling menghormati satu sama lain, terus kemudian kita tahu tentang wawasan kebangsaan. Tak kalah kita tahu bahwa Boleh Lebo itu dari NTT, oh NKRI rupanya. Saya ini penting Bu. Jadi bagaimana kita dulu menyelami tentang bagaimana sejarahnya bangsa ini berdiri, bagaimana sosial kemasyarakatan kita satu sama lain. Saya keliling, misalnya datang di Prabu Muli, saya tanya dulu kehidupan di sini bagaimana, masyarakat di sini bagaimana. Sehingga akhirnya saya harus mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini yang harus kita jalan. Saya datang ke Papua sana, kadang-kadang gaya saya pun sama. Iya, bagaimana Bapak? Itulah kita harus mengajak bagaimana mereka senang sama kita, karena kita harus memulai bagaimana kita menghormati mereka. Nah, mulainya daripada diri kita. Jadi wawasan kebangsaan atau awalnya kita harus memahami dulu tentang bagaimana negara ini terbentuk, bagaimana negara ini berdiri, bagaimana founding father kita itu mendirikan bangsa ini hingga merdeka. Sehingga disitulah kita mendapatkan sisi emosional, sisi kita bahwa kita harus cinta tanah air. Kita harus bela negara kita ini. Kembali tadi yang dikatakan oleh moderator bahwa tidak lagi dengan zaman perang-perang. Bagaimana kita bisa menyumbangkan pikiran kita, ide gagasan kita yang cemerlang untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini yang saya mau, bahwa adik-adik yang berprestasi harus mereka dikasih panggung. Jangan kita yang sekarang era konvensional ini juga mau panggung terus. Oh, kacau kita. Berikanlah panggung sekarang buat adik-adik penerus kita ini. Sehingga tadi mereka merasa mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Karena saatnya mereka harus ada di situ. Mereka harus ada di pucuk pimpinan. Kita yang konvensional harus memberikan ruang kepada mereka. Jadi sekali lagi Bu, mulainya basically untuk kita bisa mencapai cita tanah air, bela negara harus dari kita berawal dari wawasan kebangsaan. Kita memaknai kehidupan kita, bagaimana founding father, bagaimana negara ini berdiri dan merdeka, itu harus kita dalami dan kita sadari. Ya, sejarah, sosial kemasyarakatan, itulah penting kita bicara sejarah. Tapi saya nggak tahu, sejarah masih ada di SMA sekarang ya, masih nggak diajarkan? Alhamdulillah. Jangan ada lagi yang hilang-hilang lagi. Nah, ini yang kita mau mendorong ya di Kementerian Pendidikan. Ya. Nah ini tugas kami supaya jangan ada. Kalau bisa JSN 45 itu, kalaulah boleh kita akan masuk di kemahasiswaan di apa? Kurikulum, bukan kurikulum apa? Tadi yang tadi bukan kewiraan, maaf kewiraan. Saya lagi lobby dengan ketua organisasi atau asosiasi universitas swasta. Kalau bisa kita JSN 45 itu penting. Jadi kita mengganti KP 4 tadi. Tapi tidak lagi dengan konteks yang
dulu caranya, tetapi dengan konteks kekinian, sehingga generasi menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Artinya yang tadi, supaya seperti yang ditanyakan tadi oleh beberapa pertanyaan tadi bisa menjadi jawaban yang akan memberikan apa ya, penguatan dan bagaimana kita masyarakat kita khususnya pada para mahasiswa dan generasi penerus untuk tetap memberikan dukungan dan memberikan apa ya, motivasi kepada mereka-mereka yang berprestasi, termasuk diri kita sendiri yang berprestasi. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang, tapi saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan masukan, memberikan motivasi, ya sedikit kisi-kisi, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak, adik-adik yang sini lebih memahami, tapi paling tadi itu sisi pandang saya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melengkapi menjadi pengkayaan terhadap pemahaman dan pengetahuan kita ke depan. Mohon izin, saya mungkin harus segera kembali. Sebelumnya saya harus tanda tangan sertifikat nih, butuh banyak. Habis itu saya harus kembali ke Palembang dan kembali ke Jakarta untuk tugas berikut. Saya harus ke Toraja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada kurang, saya mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.